Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi, hari ini kita kuliah secara online atau daring. Langsung saja untuk Matematika Ekonomi, pertemuan pertama itu akan membahas tentang fungsi. Pengertian dan ruang lingkup fungsi, di mana fungsi itu ada istilah konstanta, variabel, dan fungsi itu sendiri. Jenis-jenis fungsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi aljabar, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Apa sih konstanta? Konstanta itu suatu bilangan yang tetap tidak berubah-ubah. Jadi intinya dia itu nilainya akan selalu tetap, makanya disebut sebagai konstanta. Awalnya adalah konstan bahasa Inggrisnya. Biasa dilambangkan oleh A, B, C, atau apapun itu, tapi nilainya yang jelas selalu konstan. Nah, misal kalau ada fungsi Y sama dengan AX tambah B atau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka yang merupakan konstanta adalah A, B, dan C. Nah, di sini. Ini konstantanya, dan di sini A, sini B, dan di sini C. Misalnya ada suatu fungsi Y sama dengan 2X tambah B, maka konstantanya yang di sebelah X ini akan menjadi A, sedangkan B adalah 5. Nah, besarnya nilai konstanta ini tidak akan dipengaruhi oleh perubahan nilai X maupun nilai Y. Misalnya X ini berubah menjadi 1, 2 ini akan tetap 2, dan 5 akan tetap 5. Karena nilainya yang konstan itulah disebut sebagai konstanta. Oh, kayak gitu ya. Atas ini jika ada pertanyaan nanti bisa ditinggalkan di kolom komentar di Google Classroom. Selanjutnya, apa sih itu variabel? Variabel itu adalah suatu besaran yang sifatnya tidak tetap. Berbeda dengan konstanta tadi. Kalau konstanta nilainya tetap, kalau variabel nilainya tidak tetap. Itu yang harus digarisbawahi. Dan saling mempengaruhi. Notasi atau tanda dari variabel biasanya dinyatakan dengan X, Y, Z, dan seterusnya. Jika ada fungsi Y sama dengan 3X tambah 7 atau Y sama dengan 2X tambah 3X kurang 5, maka X, Y, Z disebut variabel. Y ini variabel, X ini variabel, yang di sini X ini variabel, X, Y adalah variabel. Dan variabel X, Y ini saling mempengaruhi ya. Nah, variabel itu sendiri dibedakan menjadi 2. Ada variabel kualitatif. Kualitatif itu bahasa Inggrisnya quality, berarti dia bukan berupa jumlah. Dia merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur. Misalnya, cita rasa makanan itu enak, tidak enak. Itu kan tidak bisa diukur. Tapi bisa kita nilai kualitasnya. Oh, makanan ini enak, yang satunya lagi kurang enak gitu kan. Nah, kemudian kepuasan. Misal kita menggunakan jasa online, Gojek gitu. Nah, itu kan kita disuruh memberi bintang. Bintang itulah yang menunjukkan tingkat kepuasan kita. Misal bintang 5 berarti kepuasannya sangat bagus. Kalau kurang dari 5 berarti kepuasannya kurang. Kemudian kesenangan juga termasuk variabel kualitatif. Dia tidak dapat diukur. Nah, kemudian variabel kuantitatif, dia quantity, asalnya adalah dari bahasa Inggris, yaitu quantity, yaitu suatu yang sifatnya berubah-ubah dan dapat diukur. Kalau kualitatif tidak bisa diukur, kuantitatif bisa diukur. Dia punya banyak satuan, misalnya kilogram, berapa kilo beratnya, berapa harga suatu barang dalam rupiah, berapa hari dalam satu bulan, berapa jam seseorang bekerja gitu. Yang seperti ini termasuk variabel kuantitatif.
paham apa itu konstanta dan variabel, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu fungsi. Fungsi itu dia hubungan antara dua variabel atau lebih dan saling mempengaruhi. Dia akan saling mempengaruhi, misalnya Y sama dengan fungsi X atau Z sama dengan fungsi XY. X, Y, dan Z itu disebut variabel sebagaimana tadi sudah diterangkan, dan nilai fungsi adalah suatu besaran atau nilai dari Y atau fungsi tersebut. Misalnya Y merupakan fungsi X, maka Y sama dengan 3X tambah 4. Kalau terjadi perubahan di nilai X, misalnya X-nya 3, maka Y fungsi X diganti dengan 3, kita kalikan. 3 dikali 3, 9. Ditambah 4, 13. Nah, pada suatu saat X-nya berubah, misalnya X-nya menjadi 4. X-nya menjadi 4. Nah, berapa nilai Y? Berarti kita kalikan di sini. 3 dikali 4. 3 dikali 4, karena X-nya sudah berubah dari 3 menjadi 4. 3 dikali 4 berapa? Ya, 12. 12 kita tambahkan dengan 4. 12 ditambah 4. Berapa 12 ditambah 4? Ini 3. 3 dikali 4, 12 ditambah 4. Nah, 16 ya. Nih, sama rekam kayak gitu. Gitu ya. Fungsi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada variabel bebas atau bahasa Inggrisnya variabel independent variable. Dan ada satu lagi variabel tidak bebas atau bahasa Inggrisnya dependent variable. Apa sih variabel bebas atau independen? Dia itu besarnya dapat ditentukan bebas. Bebas maksudnya karena dia tidak dipengaruhi. Sementara variabel tidak bebas atau dependent variable itu besarnya dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Maksudnya apa? Misal ini yang merupakan variabel bebas adalah X. X adalah variabel bebas. Sedangkan Y adalah variabel tidak bebas. Kenapa Y disebut variabel tidak bebas? Karena besarnya Y tergantung besarnya nilai X. Sehingga Y disebut variabel dependent atau dependent variable. Sedangkan X disebut dengan variabel bebas. Seperti itu. Karena besarnya nilai X mempengaruhi nilai Y, sehingga Y disebut dengan variabel dependent. X, misalnya nilai X adalah min 4. Nah, maka nilai Y bisa kita cari. Masukkan min 4 ini ke dalam X, sehingganya 3 dikali min 4 menjadi min 12. Min 12 ditambah 4 menjadi min 8. Nah, seperti itu. Nah, bagian ini misalnya ada persamaan Y sama dengan 6X ditambah 2. Nah, mana yang dependent variable? Nah, kalian tulis di kolom komentar. Mana yang variabel independent? Ya, kalian tulis juga di kolom komentar ya. Nah, konstantanya yang ini tadi, 6 ini adalah A, 2 adalah B. Apa itu konstanta, apa itu variabel, dan fungsi itu bahwa dalam fungsi ada variabel bebas dan ada variabel terikat atau variabel tidak bebas. Sekarang kita masuk ke fungsi. Yang pertama adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu dia intinya adalah fungsi linier atau garis lurus. Merupakan suatu fungsi yang variabelnya itu
paling tinggi pangkatnya adalah 1. Dan kalau kita buat grafiknya, itu akan berbentuk grafik garis lurus. Karena sesuai namanya, yaitu fungsi aljabar. Contoh fungsi aljabar adalah Y sama dengan 3X tambah 2. Nanti kalau kita mau gambar, kita bisa pakai tabel bantu. Ini loh tabel bantu, ini tabel bantu. X-nya bisa kita tentukan berapa angkanya. Nah, nilai Y dapat dari mana? Nilai Y-nya kita masukkan dulu nilai X. Masukkan dulu nilai X ini satu persatu ke dalam persamaan. Misalnya, pada saat X-nya min 2, kita kalikan 3 dikali min 2 ditambah 2, hasilnya adalah min 4. Kemudian pada saat X sama dengan min 1, 3 dikali min 1 ditambah 2, hasilnya min 1. Nah, hasil dari mengalikan 3 dengan nilai X ini kita masukkan ke tabel ke bagian Y. Kemudian misal pada saat X sama dengan 0, kita masukkan 0 ke dalam X. 3 dikali 0 adalah 0, ditambah 2, maka Y-nya didapat 2. Kemudian pada saat nilai X-nya 1, kita kalikan 3 dikali 1 ditambah 2, maka dapatlah nilai Y 5. Dan seterusnya, pada saat X-nya 2, 3 dikali 2, 6, ditambah 2 menjadi 8. Setelah kita dapat tabel bantu, baru kita bisa membuat grafiknya. Akan tetapi kita perlu juga mencari titik potong fungsi. Titik potong fungsi dulu kita cari. Pertama, titik potong fungsi dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Ini syarat ya. Titik potong fungsi X, Y pada titik potong dengan sumbu Y, maka syaratnya pasti X sama dengan 0. Masukkan nilai 0 ini ke persamaan yang awal tadi, dapatlah nilai Y sama dengan 2. Sehingga titik potong fungsi dengan sumbu Y adalah 0,2. 0 ini X, 2 ini Y. Nah, yang kedua, kita harus cari titik potong fungsi dengan sumbu X, yaitu pada saat Y sama dengan 0. Maka, masukkan nilai Y yang itu 0 ke dalam persamaan. Nih, 0 sama dengan 3X tambah 2. Kita kan mau cari nilai X, sehingga 3X ini menyeberang tanda sama dengan ke sebelah sini. Awalnya positif menjadi negatif, sehingga 3X menjadi min 3X sama dengan 2. Berapa nilai X-nya? Berarti 2 dibagi min 3. Dapatlah nilai X min 2 per 3. Jadi, berapa titik potong fungsi dengan sumbu X? Yaitu min 2 per 3,0. Setelah dapat titik potong fungsi dengan sumbu X, baru kita cari koefisien arah dari fungsi ini, yaitu angka perbandingan dari perubahan Y dengan perubahan X, yaitu 3. Sudah dapat ini. Nah, baru kita masukkan ke dalam sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya kita masukkan titik-titik yang di tabel bantu tadi. Pertama, kita kan tadi kita dapat titik potong titik potong dengan sumbu X, yaitu min 2 per 3, 0, inilah titiknya. Titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,2, inilah titiknya. Titik yang ini tadi yang dapat dari tabel bantu, yaitu min 2, min 4, kemudian 1,5 dan 2,8. Selesai kita membuat grafik ini, berarti sudah selesai tugas kita dalam membuat grafik fungsi aljabar. Nah, di sini jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke guys, check it out.